Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wardia. Saya dari Fakultas Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pemrograman. Sebelumnya, apa sih program itu? Jadi program adalah instruksi manusia untuk komputer. Tapi sebelum dibuatnya program, kita harus paham dulu bahasa pemrograman. Seperti halnya kita belajar bahasa Indonesia, di situ ada intonasi, ada kosakata, cara penulisannya yang baik dan benar bagaimana. Nah, di program ini juga kita harus mempelajari bahasa pemrogramannya. Nah, jadi pemrograman itu bukan sekedar coding aja ya teman-teman. Pemrograman itu bisa membuat spesifikasi, implementasi, terus testing dan lain sebagainya. Jadi belajar pemrograman berarti kita juga harus belajar bahasa programnya. Nah, terus apa sih bahasa pemrograman ini? Gitu. Jadi bahasa pemrograman ini adalah alat untuk membuat program. Contohnya seperti ada C atau C++, terus ada Basic, ada Perl, Java dan lain sebagainya. Terus bagaimana sih membedakannya gitu? Jadi dari contoh yang tadi itu kita itu berbeda-beda cara memberikan instruksinya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu berbeda, tidak sama dan ada karakteristiknya ya. Tapi tetap tujuannya itu sama, untuk menghasilkan output yang sama. Jadi kita ini menginginkan apa, kita ingin menghasilkan apa, kita ingin seperti menganalisis apa gitu. Itu input dari kita dan kita menggunakan bahasa program itu dari bahasa pemrograman. Lalu hasilnya itu apa, dan dari contoh-contoh seperti Java, terus Pascal, Basic dan lain sebagainya itu berbeda-beda caranya tapi tetap sama tujuannya. Lalu apa aja sih kegiatan pemrograman itu? Jadi bukan cuma kita asal ngetik-ngetik aja ya, ngetik atau kita tahu nih coding di program itu kan, pemrograman. Nggak cuma itu aja teman-teman. Jadi di pemrograman ini kita juga bisa belajar terus menganalisis, mencari tahu kayak memastikan kayak perhitungan seperti itu. Terus apa sih fungsi bahasa pemrograman ini gitu? Yang satu itu kan ada yang namanya bahasa. Bahasa itu kan kita gunakan untuk berkomunikasi ya. Jadi di pemrograman ini bahasa pemrograman itu fungsinya adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer. Lalu apa aja contoh bahasa pemrograman seperti tadi yang saya sebutkan. Yang pertama ada JavaScript. JavaScript itu biasanya dipakai untuk mengembangkan website dari suatu bahasa tertua di dunia, karena sudah dikembangkan sejak tahun 1995. Lalu ada Python. Python ini salah satu yang cukup mudah dipahami oleh pemula. Nah, jadi sekarang ini saya sedang belajar bahasa pemrograman Python. Nah, Python ini sudah ada sejak dekade 90-an. Jadi sekarang ini kita belajar cara pemrograman dengan bahasa Python ya teman-teman.
Terus kelebihannya ini, kalau untuk Python, kelebihannya itu sangat mudah dipahami, sangat mudah dibaca, dan mudah ditulis. Mungkin nanti saya juga sambil belajar, mungkin teman-teman bisa juga belajar mencari, melihat gimana sih bahasa pemrograman itu. Terus ada contoh lagi SQL. SQL ini digunakan buat mengakses, mengelola, dan memanipulasi data berbasis relasional. Sama ya, sebenarnya sama dari ketiga yang sudah saya sebutkan. Sebenarnya bahasa pemrograman itu untuk membantu kita menyelesaikan sebuah masalah gitu. Terus ada Java, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin segitu aja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.